Cirebon merupakan kota pelabuhan yang berada di pantai utara Jawa Barat dan berada paling timur provinsi itu, bersisian dengan Kabupaten Brebes, Provinsi Jawa Tengah. Dari Jakarta, Cirebon dapat ditempuh dalam waktu 4 hingga 5 jam perjalanan. Budaya pesisir utara Jawa Barat mendapat pengaruh kuat dari Cirebon. Kebudayaan yang lahir dari perpaduan intisari ajaran Islam dengan budaya yang sudah ada sebelumnya. Kota Cirebon dalam sejarahnya merupakan pusat kekuasaan, pendidikan, dan budaya. Keraton sebagai pusat kekuasaan memiliki pengaruh ke segenap lapisan kehidupan masyarakat pesisir Jawa Barat. Upaya perluasan ajaran Islam dibawakan melalui budaya dan seni oleh para wali dan murid-muridnya. Kultur keraton yang mengajarkan keteraturan dan keserasian dapat dilihat dari bentuk kesenian yang dihasilkannya. Salah satu wujud budaya Cirebon yang kental akan kultur keraton adalah batik putri. Seni yang dilahirkan di keraton adalah kreasi terpilih dari rancangan para ahli. Bentuk tarian dan pementasan lakon seperti wayang golek papak memiliki bentuk baku yang hampir tidak pernah mengalami perubahan. Namun, ada pula kesenian yang tidak memiliki kultur budaya keraton, yaitu seni yang menggambarkan keluasan dan kebebasan berekspresi. Inilah tari topeng Cirebon. Tari topeng Cirebon terbagi dalam 5 karakter, yaitu Panji, Samba, Rumyang, Tumenggung, dan Kelana. Biasanya, kelima karakter ini dipentaskan secara utuh dan berurutan. Namun terkadang hanya dipentaskan 1 atau 3 karakter saja. Kita buat topeng itu, kalau topeng Cirebon itu semua jumlahnya itu ada 9. Karena ini garapan daripada wali, topeng itu ditujukan untuk sebagai media dakwah agama. Topeng Cirebon melambangkan perjalanan kehidupan seseorang sejak lahir hingga dewasa dan syarat akan pesan moral. Tari topeng Rumyang itu penggambaran dari karakter seorang yang baru menginjak dewasa atau akhil balik. Ya, di situ makanya gerakan dari Rumyang itu sangat dinamis dan kadang-kadang dia juga memperlihatkan kelabilannya, gitu ya. Belum mendapatkan jati diri. Nah itu karakter dari pengarman Rumyang. Topeng Cirebon dipentaskan dalam setiap perayaan, baik khitanan, pernikahan, kaul, maupun selamatan rumah. Namun kini, topeng Cirebon hanya hadir dalam festival atau acara yang diselenggarakan keraton. Turun sintren, sintrene widadari, kembangnya putri Maindra, widadari temurunan. Inilah sintren, yakni pementasan teater tari dengan unsur magis
di mana tubuh sang penari dimasuki makhluk halus bidadari yang turun dari kahyangan. Semula sang penari utama muncul ke pentas mengenakan pakaian biasa. Sesaat kemudian dibuat tak sadarkan diri, lalu ditutup dengan kain panjang. Dalam sekejap, penari sudah mengenakan kostum lengkap. Matanya tertutup kacamata hitam, lalu ia mulai menari dengan lemah gemulai, mengikuti alunan senandung sinden dan musik. Kembangin putri Mahindra, bidadari kemurunan. Turun Sintreng, Sintrene bidadari, nemu kembangin ayunan. Sintren dimainkan penari perempuan. Alat musiknya terdiri dari buyung, yakni gentong yang dipukul bagian mulutnya dengan pemukul yang pipih dan lunak untuk menghasilkan suara yang diinginkan. Malah dirante, dalangi. Gongnya terbuat dari bambu gombong berukuran panjang yang di dalamnya terdapat bambu yang lebih kecil. Alat lainnya adalah bambu pendek sebagai pengganti bonang yang dipukulkan bagian bawahnya di atas tanah secara bergantian. Oli tuku di pasar pagi, nok malah dirante, dalangi. Setiap kali penonton melemparkan uang logam ke tubuh penari, seketika penari terkulai jatuh. Inilah keunikan sintren. Konon, jika ada benda asing yang tersentuh sang penari, maka bidadari keluar dari tubuhnya. Oli tuku di pasar pagi, nok malah dirante. Sebenarnya sintren itu banyak berkembang di daerah pesisiran. Dulunya sintren itu selalu dimainkan pada terang bulan di saat menanti para nelayan yang berlabuh untuk mendapatkan hasil dari tangkapannya. Nah, tari sintren ini biasa dimainkan oleh anak-anak para nelayan, ya. Memang dimainkan anak-anak dan dengan alat musik yang seadanya, yaitu yang seperti tadi dimainkan, yaitu ada buyung, ada bambu dan lain-lain. Widadari kemurunan, selasi. Syarat menjadi penari sintren harus masih gadis. Karena jika penarinya bukan gadis, sang bidadari tidak akan sudi masuk ke dalam diri sang penari. Menurut kepercayaan masyarakat Cirebon lama, sang bidadari itulah yang menuntun penari sintren menari dalam keadaan tidak sadar. Sintren masih diminati para gadis, karena konon dipercaya dapat menjadi sarana untuk memperoleh jodoh. Berbeda dengan wayang golek Sunda yang disebut pula sebagai wayang Purwa, maka wayang golek Cirebon disebut pula wayang golek Papak atau wayang Papak. Wayang ini memiliki perbedaan khas dalam penuturan lakon cerita. Pada wayang Purwa, lakon cerita berasal dari ajaran Hindu, yakni Mahabharata dan Bharatayuda. Sedangkan lakon cerita wayang Papak mengenai Babat Cirebon, Babat Mataram, atau Babat Demak. Antara wayang golek Papak dengan wayang golek Bandung.
Kalau wayang golek Bandung beda rupa. Kalau wayang golek Bandung pakai gelung, kalau wayang golek papak maka pakai gelung. Nah, mengenai cerita juga lain. Kalau wayang golek Bandung ceritanya cerita Mahabharata. Sepertinya Pandawa, Astina. Kalau wayang golek papak ceritanya cerita Babad Cirebon, Babad Banten, Babad Majapahit, Babad apa aja, Babad yang mengalami yang sekarang ini. Perbedaan lainnya yang mencolok adalah bentuk fisik wayang. Pada wayang Purwa, mahkota kepala dibentuk dengan sangat detil, menyerupai tokoh-tokoh pewayangan Pandawa dan Kurawa. Sedangkan pada wayang Papak, mahkotanya berupa tudung atau mahkota tumenggung. Kata orang dulu, nenek moyang saya sih namanya golek papak. Bukan golek cepak. Papak. Papak itu seperti ini nih. Katanya nih ya. Ini golek papak. Nah, apa namanya papak itu? Papak itu ini ceritanya cerita manusia, cerita orang. Seperti cerita Babad, umpamanya membuat pedesaan, kebonan, tuh papak ininya pakaiannya nih. Jadi seperti saya sendiri, ceritanya cerita pedesaan, ada di desa-desa seperti Mataram, sejarahnya tuh ada di Jenggala, ada di Majapahit, Damarulan, tuh ceritanya orang kan. Jadi kata orang tua sih, ini ada apa golek papak. Papak itu ceritanya orang, ininya gambarnya seperti orang tuh. Bagi sebagian masyarakat pesisir utara Cirebon hingga Indramayu, pementasan wayang papak di desanya menandakan tingkatan status sosial masyarakat desa tersebut. Usai panen raya, masyarakat desa bersama-sama secara swadaya mengadakan pagelaran wayang papak sebagai bentuk syukur dan hiburan. Menuju ke arah barat Cirebon, di wilayah pesisir utara, terdapat sebuah desa yang memiliki kesenian khas. Desa tersebut bernama Bungko. Tarian ini diciptakan oleh Syekh Benting. Dari sejarahnya, pada masa Kesultanan Cirebon, Panglima Angkatan Laut kala itu dipimpin oleh Ki Syekh Benting. Setelah masa penyerbuan Batavia, Syekh Benting memilih menetap di suatu wilayah pesisir yang kini dinamai Bungko. Syekh Benting mengajarkan Islam kepada penduduk setempat yang masih menganut Hindu melalui alat musik yang dipadu dengan tarian. Alat musik yang digunakan adalah gamelan dan angklung. Sedangkan tarian yang ditampilkan adalah tarian perang yang berasal dari bela diri dan ayunan pedang. Tarian ini khusus dibawakan oleh kaum laki-laki. Walaupun bentuk gerakan dasarnya terlihat lembut, namun tetap terlihat gagah.
Burokan disebut pula obrok burok. Adalah kesenian pesisiran Cirebon yang tidak memiliki kultur keraton. Burokan merupakan pertunjukan arak-arakan yang pesertanya masing-masing mengenakan kostum boneka hewan dan burok. Boneka burok dimainkan oleh dua penari pria. Boneka yang berbentuk seekor kuda bersayap yang berkepala bidadari jelita. Boneka burok dan harimau diusung dan dimainkan seperti barongsai. Musik pengiringnya berupa gambus dan rebana. Namun kini sudah ditambahkan alat musik modern. Gerakan tarian dalam kesenian ini bebas, namun tetap mengikuti irama musiknya. Burok dan boneka hewan yang mengiringi menari berkeliling kampung sambil berparade, memeriahkan peringatan Isra Mi'raj yang sedang dilaksanakan di kampung tersebut. Dalam perkembangannya, burokan sering dipentaskan juga untuk mengiringi acara hajatan dan hiburan pada bulan Ramadan. Burokan selalu dipadati pengunjung karena kelucuan akting pemainnya.